Saatnya Anda simak Dialog Bicara, bincang bersama Disdikpora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga lisan, jaga hati, tingkatkan iman dan ketakwaan. Selamat sore Pesona Inspira, kembali bicara hadir. Ya, bincang bersama Disdikpora. Ini kerjasama Radio Pesona, Disdikpora dan KGBN Wonosobo. Sudah hadir di Radio Pesona narasumber, saya sapa dulu satu persatu. Ada Ibu Asih Prihatin SPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Selomerto. Sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Selamat sore Mbak Maita. Selamat sore Ibu Asih. Kabar baik Bu Asih? Alhamdulillah. Iya, masih muda ternyata guru-gurunya. Selanjutnya saya sapa dulu juga untuk narasumber berikutnya. Ada Ibu Puji Rahayu MPDBI. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Wadas Lintang. Betul ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul sekali. Iya. Dan ternyata tadi sempat kita bincang-bincang, ternyata beliau itu adalah mantan penyiar di Magelang. Oh, itu lama sekali. Zaman dulu kala. Ternyata pernah terjun di dunia broadcasting selama 4 tahun gitu Pesona Inspira. Baik, ini dia narasumber yang sudah hadir di Radio Pesona Wonosobo, dan kita punya satu tema yang cukup menarik Pesona Inspira. Iya, di mana berdaya dengan akun pembelajaran. Nah, di sini kita tahu ya, kita ketahui kalau teknologi memiliki peran penting dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Nah, sebenarnya saya juga mau tanya nih, akun pembelajaran seperti apa sih? Saya langsung ke Ibu Asih dulu. Ibu Asih, bisa diawali dong. Sebenarnya saya penasaran aja akun yang dimaksud di sini, begitu. Oke, terima kasih sekali atas kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih dulu ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan kesempatan ini. Di pertemuan dalam udara ini berkesempatan untuk berbincang-bincang terkait dengan akun pembelajaran. Mungkin ada yang bertanya-tanya, akun pembelajaran itu apa ya? Akun belajar atau akun pembelajaran itu akun yang dikeluarkan oleh pemerintah dari Pusdatin Kemendikbud, kemudian bekerja sama dengan GTK mengeluarkan akun pembelajaran kepada pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran dan pekerjaan, serta digunakan untuk SSO atau single sign on. Jadi sekarang digunakan untuk login ke SIM PKB ataupun login ke portal-portal yang lainnya. Iya. Nah, untuk mengakses akun pembelajaran tersebut mudah atau enggak sih sebenarnya? Oke, untuk mengaksesnya itu akun, jadi seperti selama ini kita punya Gmail. Nah, ini ada akun belajar, jadi bisa diunduh lewat Dapodik. Bapak Ibu guru atau peserta didik dapat mendapatkan akun tersebut melalui Dapodik. Gitu tiap sekolah, ya. iya. Baik. Iya, dan yang ini apa ya? Bedanya kalau dulu kita punya Gmail gitu ya. Kalau yang ini fasilitasnya pro, sehingga banyak kelebihan dibandingkan Gmail biasa yang sudah kita miliki. Dan itu yang ditawarkan oleh pemerintah ke kita. Iya. Sebenarnya itu akun tersebut sebenarnya keluar itu pada bulan apa, tahun berapa gitu? Di tahun 2020 ya, 2020 itu keluar, kemudian dikenalkan, tapi mungkin barang baru itu kan perlu proses. Iya, sampai sekarang pun Mas banyak yang merespon akun tersebut. Iya, iya. Kita para pendidik terutama itu gembira sekali ketika dikenalkan akun ini, karena kebermanfaatannya yang luar biasa, powerful sekali ketika kita gunakan untuk mengajar dan juga untuk bersama dengan murid, untuk kebutuhan kita sendiri dalam mempersiapkan bahan ajar, menampung file-file kita, dan banyak sekali, terutama ketika kita gunakan untuk berinteraksi dengan siswa. Tapi Bu Puji, saya panggilnya Bu Puji ya? Ya boleh. Bu Puji Rahayu atau Bu Puji? Bu Yayu biasanya. Bu Yayu, oke. Saya lebih enakan panggilannya aja gitu ya. Oke, Bu Yayu aja. Bu Yayu, masih banyak nggak sih guru-guru atau murid yang belum menggunakan akun ini? Kemarin sempat ya agak kurang, kemudian kita sosialisasi dari dinas, dan sekarang kayaknya alhamdulillah sudah meningkat, tapi belum 100%. Belum 100%. Begitu. Terutama untuk siswanya. Kalau gurunya mungkin sudah 90-an persen ya Ibu ya. Untuk gurunya sudah meningkat. Begitu. Cara sosialisasi sendiri Bu Yayu bagaimana nih?
sosialisasi ini gitu. Mereka jadi bisa tertarik begitu, terus gitu. bisa ikutan gitu. Nah, ini kita dari lini mana saja ya. Dari mana aja, termasuk di radio ini kita bakal sosialisasi gitu ya. Radio melalui pelatihan-pelatihan, operator dapodik juga sudah kita kumpulkan untuk sosialisasi. Untuk Bapak Ibu guru melalui pelatihan-pelatihan, webinar-webinar sudah sering sekali. Iya, memang belum 100%. Oke, kalau Ibu Asih menggunakan akun ini sudah lama ini? Ketika ada terus langsung pakai atau gimana ini? Sempat ketika ada langsung saya pakai, dan kebetulan kemarin ikut pelatihan juga terkait dengan pemanfaatan akun tersebut. Jadi sebenarnya ini kelebihannya banyak, cuma banyak yang belum tahu. Nah, ini tugas dari kita untuk men-share ke Bapak Ibu guru dan juga peserta didik tentang kelebihan-kelebihan akun belajar dibandingkan dengan akun Gmail biasa. Kalau dulu kita menggunakan drive di Gmail hanya 15 GB, kalau mau lebih dari 15 GB harus berbayar. Sekarang dengan akun belajar bisa menggunakan drive-nya, penyimpanannya bebas virus 100 tera. Jadi tidak 15 GB, 100 tera untuk drive-nya. Begitu. Aplikasi ini berarti tidak berbayar? Tidak berbayar, gratis dari pemerintah. Tidak berbayar, itu. Jadi kelebihannya gratis, memang ya. Kalau nggak ikut dalam aplikasi ini juga sebenarnya rugi juga ya, Bu Yayu? Iya, rugi sekali karena kita lihat kebermanfaatannya tinggi sekali. Sekarang dari drive-nya saja ya. Dari drive-nya saja sudah bedanya jauh sekali. Kalau dulu kita nyimpen kira-kira sudah hampir habis, mungkin kita harus buang dulu atau dipindahkan dulu. Kalau sekarang 100 tera itu kita bisa nyimpen apa aja ya di situ. Nggak bosan-bosannya. Kemudian ya banyak lagi yang lainnya. Kalau dari sisi penyimpanan itu, misalkan yang bukan guru ya, misalnya yang bukan guru atau bukan murid, atau mereka pengen menyimpan fasilitas yang lain belum, itu sudah luar biasa. Itu baru dari drive-nya aja, belum dari yang fasilitas lainnya. Gitu. Jadi kalau kita kan sering ngetik ya Mbak ya. Ngetik pakai Word ya. Kalau kita biasa kan pakai Word. Nah, itu di situ juga ada yang namanya Google Doc ya. Saya pernah ngalami ini Mbak. Saya mengetik sebuah surat. Waktu itu saya mau bikin surat undangan untuk orang tua. Tiba-tiba laptop saya ngehang. Lanjut terus saya kebetulan saya harus menangani acara yang lain dulu. Saya balik lagi. Kemudian saya pinjam laptop teman saya coba buka. Alhamdulillah ada. Google Doc-nya itu? Iya, karena kini disimpan di cloud, di awan, sehingga kita bekerjanya secara online nggak masalah ketika laptop kita itu down, kena virus, atau tiba-tiba baterainya ngedrop, kita ngerti, mati gitu. Kita lanjut itu, kita tinggal lanjut aja. File kita nggak hilang. File kita nggak hilang, kita tinggal lanjutkan, tinggal perbaiki. Ya pokoknya enak lah itu. Saya kenalan pertama itu, terus saya habis itu candu ini. Seperti ini ya. Iya. Kalau Bu Asih, kelebihan lainnya apa sih sebenarnya untuk akun ini? Oke, untuk akun belajar itu sebenarnya banyak sekali fitur di dalamnya. Selain drive yang unlimited, bebas virus, tanpa khawatir, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Juga Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan Google Classroom. Biasanya Google Classroom-nya itu hanya bisa menampung siswanya terbatas. Menggunakan akun belajar, Bapak Ibu bisa menampung peserta didik 1000. Jadi peserta didik atau peserta lainnya, misalnya untuk MGMP ada pelatihan. Nah, karena peserta gurunya banyak, 200-an ya. Kalau bingung ini dijadikan satu, masuk kelas digital, masuk kemana ya? Nah, tinggal masuk saja ke Google Classroom punyanya akun belajar. Itu sudah 1000. Di situ juga di dalamnya fiturnya sudah lengkap, ada cek plagiarisme juga bisa di dalamnya. Iya, dan kita juga bisa, kalau misalnya nilai bisa kita laporkan ke peserta ya yang masuk di situ, anggotanya ya. Bisa kita membuat laporan, dan bisa kita kalau untuk murid ya, kalau untuk kita misalnya gunakan tidak untuk pelatihan tapi untuk murid, kita ada fasilitas yang bisa kita gunakan untuk membuat laporan ke wali. Kita bisa undang wali di situ dengan menggunakan
ini belajar Google ID Classroom. ya. Oh, begitu. Jadi Iya. macam-macam ada belajar ID, tadi ada Google Classroom. terus apa lagi nih bisa disebutkan? Oke, jadi beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan dalam akun belajar. Kalau Bapak Ibu membuka akun belajar, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan Gmail atau mailnya akun belajar, kemudian ada drive-nya akun belajar yang tadi bedanya adalah drive-nya di sini sampai 100 tera, kemudian ada Google Classroom, ada Slides atau Google Slides, ada Google Docs yang tadi disampaikan oleh Bu Yayu, jadi bisa mengetik menggunakan voice juga ya Bu. Iya, betul. Kalau capek itu loh, kalau capek kita tinggal bilang aja. Oh, gitu. Saya misalnya ya, nama saya Puji Rahayu. Saya aslinya dari Magelang. Tapi dan mudah seterusnya. ditangkap juga, mudah ditangkap. Ini maksudnya muncul di ketikan. Bisa itu langsung. Bisa. Begitu. Oke. Iya, ini juga cerita sedikit sampai Google Docs jadi cerita Bu Yayu cerita saya ikutan ini keinget kemarin Gimana Bu ada Asih? pendaftaran guru penggerak itu esainya banyak sekali ribuan karakter. Iya, karena saking banyaknya lumayan keriting. Nah, terus saya manfaatkan Google Docs ini tinggal saya katakan apa yang ada di pikiran saya kemudian otomatis sudah terketik di situ. Jadi kalau titik tinggal kita sampaikan titik. Koma tinggal koma, maka Iya. otomatis sesuai perintah kita. Titik, koma, dan lain-lain. Wah, ini nih, Betul. ini kelebihannya. Iya. Ada kelebihan lainnya nggak ini? Coba Ya. bisa disebutkan di sini. Biar ini kita bisa kolaborasi dengan murid kolaborasi. kita. Ya, Begitu. jadi kita ketika kita pakai online, misalnya kita membuat sebuah cerita ya kalau guru bahasa, kemudian anak disuruh meneruskan, mereka bisa meneruskan bekerja di situ. Nanti anak yang lain bisa saling mengedit. Ketika kita setting itu mereka bisa edit. Bisa belajar bersama di Iya. situ ya. Iya. Namanya juga akun pembelajaran ya. Oke. Bisa berkolaborasi. Ini yang masih belum banyak diketahui oleh Bapak Ibu. Kemarin juga saya membuat modul bersama dengan rekan saya karena penulis modulnya 2, nggak mungkin saya ngedit disimpan saya kirim. Nah akhirnya karena seperti itu repot, jadi kita pakai Google Docs. Saya ngedit, teman saya ngedit dalam waktu yang bersamaan dalam satu file bersamaan juga. Bisa saling mengoreksi. Iya, saling Gitu ya. Betul, baik. Pesona Inspira atau para pendidik ataupun murid yang sedang menyimak Radio Pesona, Anda bisa bertanya langsung terkait dengan akun pembelajaran. Karena di sini juga kita punya tema yang cukup menarik, berdaya dengan akun pembelajaran. Karena apa Pesona Inspira? Kita tahu kalau guru tidak mau beradaptasi dengan arus perubahan ini, mereka akan tertinggal dan yang dirugikan murid. Betul? Betul, Iya. betul. Karena muaranya di situ. Oke. Baik, kita mesti break dulu ini ibu guru. Dan Pesona Inspira kita akan kembali setelah komersial break berikut ini. Bicara, bincang bersama Disdikpora. Punya barang impian? Kini Bank Jateng bisa membantu kamu untuk mewujudkannya. Hanya dengan EPLO, Elektronik Personal Loan Bank Jateng. Khusus ASN, kredit mudah, cepat, dan nyaman bisa dilakukan dari mana saja. Gimana sih caranya? Daftarkan akun dan pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. Kemudian isi nomor rekening, gaji, dan NIK. Masukkan data-data yang tertera di layar. Jika merasa sudah benar, klik daftar. Masukkan kode OTP, kemudian lakukan login. Pada bagian dashboard, kamu bisa melihat kredit yang aktif dan plafon kredit saat ini. Jika ingin mengajukan kredit, klik tombol pengajuan kredit di layar. Pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, klik tombol buat pengajuan. Nah, pengajuan PLO kamu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Jika pengajuan kreditmu sudah disetujui, klik pencairan untuk mendapatkan informasi persyaratan dan pencairan kreditnya. Gampang kan? Yuk ajukan kredit segera di plo.bankjateng.co.id. Ingat ya, sebelum registrasi elektronik personal loan, harus mendaftar internet banking Bank Jateng terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut, hubungi Bank Jateng terdekat.
Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah. Ngunjuk teh rumiyin, Pak. Iki teh apa to, Bu? Rasane kok nikmat tur wangi. Iya, teh Tambi, Pak nih. Merek anyar. Teh wangi corbang, dicur langsung abang, diseruput nikmat, mantep wangi nih. Nas gitel. Wah, teh Tambi memang mantap. Nikmat terus sing mesti minuman alami. Minuman alami? Maksudnya nopo toh, Pak? Hayo teh Tambi kuwi bener-bener asline teh. Warna lan rasa alami saka daun teh. Ono teh hitam sing rasane mantep nikmat. Ono teh hijau sing mengandung zat antioksidan kanggo kesehatan. Sing selera aroma wangi melati, yo ono Cap Sindoro, teh wangi berkelas. Harga ekonomi, mantep wangine, nikmat rasanya. Bener, teh Sindoro teh wangi terbaik berkelas, Pak. Berarti dewe ora salah toh, Pak. Nek jatuh karo teh Tambi. Pokoke wis to, nek arep ngunjuk teh yo teh Tambi. Apa meneh wong Wonosobo hukume wajib ngunjuk teh Tambi. Teh Tambi, teh alami, nikmat, menyegarkan, dan menyehatkan. Nduk, wis disiapake kabeh klambi sing arep dienggo putuku sing arep supitan kuwi. Pun beres, Mbah. Baju koko, sarung, lan pecine pun kula cawisaken sedaya. Agemane batik simbah nggih pun tak cawisaken ugi. Monggo dipresani. Ya, apik. Kabeh iki tuku nang Toko Lestari to, sing nang Pasar Induk lantai 1 Blok B nomor 1314 kae. Nggih jelas, Mbah. Dari dulu hingga sekarang, dari simbah hingga cucu nek betah baju koko, sarung lan werni-werni kain batik nggih tenggen Toko Lestari niku tumbase. Jaman biyen Nduk tak kandhani ya, pas aku arep supitan, klambi lan sarunge ya ditukokke nang Toko Lestari kuwi. Pancen toko sing paling awet, betul-betul lestari. Pelanggane dari generasi ke generasi. Anda membutuhkan kain batik, batik tulis maupun cap, datang saja ke Toko Lestari di Pasar Induk Lantai 1, Blok B nomor 13 dan 14, Jalan Ayani, telepon 325194, Wonosobo. Toko Lestari menyediakan kain atau jarik batik, baju batik, bahan batik, baju koko, sarung dan peci. Berbagai macam mesin jahit, mesin obras, suku cadang dan peralatan menjahit juga tersedia di sana. Dan satu lagi, Toko Lestari juga menerima servis mesin jahit. Toko Lestari tetap di hati dari generasi ke generasi. Bro, pinjemin uang dong. Aku lagi butuh banget nih buat nambah modal usaha. Wah, kebetulan aku juga baru ngajuin pinjaman, bro. Serius kamu? Gimana, bro? Terus kalau jaminannya pakai BPKB motor bisa? Bisa banget. Datang aja langsung ke KSP Pangestu. Terus prosesnya gimana? Udah nggak? Udah kok. Di KSP Pangestu bunganya ringan, prosesnya mudah dan cepet. Kui, temenin aku ke KSP Pangestu. Ayo. Siap. Anda butuh dana? Koperasi Pangestu? Pilihan tepat Anda. KSP Pangestu melayani pinjaman angsuran merata. KSP Pangestu memberi pinjaman dengan jaminan BPKB motor dan mobil. Proses cepat, tanpa survei, bunga ringan, dan langsung cair. BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung kembali. Syaratnya juga mudah. Cukup bawa BPKB, STNK, KTP, KK, dan bawa kendaraan Anda hanya untuk cek fisik. KSP Pangestu Wonosobo sekarang beralamat di Jalan Tumenggung Jogonegoro nomor 252 Sarimulyo, RT 8 RW 2 Tawangsari Wonosobo, sebelah Gapura Karanggondang. Telepon 0826 324 951 atau KSP Pangestu Cabang Sapuran, Jalan Purworejo kilometer 16 Sapuran Wonosobo. Telepon 0286 611 286. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Bicara, bincang bersama Disdikpora.
Masih di Bicara, bincang bersama Disdikpora, berdaya dengan akun pembelajaran. Dan masih di sini saya, Yayu, dan juga Bu Asih Prihatin dan Mbak Waita yang cantik. Menyerapot ini, Mbak. Enggak. Saya juga sebenarnya ingin penasaran aja. Dia lupa nggak sih jadi penyiar gitu? Sudah bertahun-tahun lamanya gitu, sudah vakum jadi penyiar. Ternyata asik juga, masih bisa gitu. Mengembalikan memori lama. Iya. Tapi luar biasa, Bu Yayu dia adalah mantan penyiar, tapi ternyata jadi guru gitu. Tapi memang bisa nyambung gitu kan. Jadi penyiar kan ngomong gitu, guru juga ngomong juga kan sama murid, iya kan? Iya. Oke, yang beda ya. Tadi Bu Yayu sudah buka doh ya. Bagus, cakep. Iya, betul sekali Bu Yayu bareng sama kita di Bicara, bincang bersama Disdikpora. Ini kerjasama Radio Pesona, Disdikpora dan KGBN Wonosobo. Kita masih bicara tentang akun pembelajaran kita ya. Dan kita tahu dunia pendidikan tidak bisa mengabaikan kemajuan teknologi informasi, karena untuk kemajuan pendidikan anak ya, ataupun untuk kemajuan pendidikan murid ya. Jadi tadi kita sudah berbincang-bincang tentang akun pembelajaran, dan ternyata kelebihannya sudah disebutkan begitu. Sebenarnya masih banyak lainnya begitu ya Bu Yayu. Betul, baru sebagian kecil sekali. Ya. Dan saya penasaran, tadi kan ada kelebihan. Nah, saya mau tanya kelemahannya dong. Ya, kelemahannya apa ini Bu Yayu? Kelemahannya apa ya? Ya, karena ini internet ya, online. Nah, jadi kita ketika menggunakan tentu saja harus ada akses internet. Nomor satu itu. Oke. Ketika kita di daerah yang itu kita harus tapi ada fasilitas offline juga. Ada fasilitas offline juga. Jadi kayaknya kalau dilihat kelemahannya apa ya, susah juga ya. Apa Bu? Bakal Bu Asih, kelemahannya apa ini coba? Kalau tadi disampaikan kelemahannya internet, sudah ada solusi. Sekolah ada wifi, kemudian ada drive-nya juga yang offline slides-nya juga bisa offline, di setting offline bisa. Iya, jadi susah kita menemukan itu. Betul. Berarti tanpa kelemahan ini ya? Saya rasa ketika kita menggunakan ini paling apa ya? Ya itu tadilah jaringan kalau untuk siswa ya mungkin. Tapi kalau untuk guru pun apa ya? Saya rasa nggak masalah juga ya, nggak masalah karena kita bisa gunakan offline. Oke. Saya rasa itu Mbak. Jadi kalau kita lihat kelemahan kecil sekali dibandingkan kelebihannya. Jadi saya rasa kalau yang belum menggunakan ya mari cepet. Jangan hanya diaktifkan, tapi juga dimanfaatkan. Begitu. Baik, yang saya tanyakan nih di sini tadi bilang mengaktifkan. Bagaimana sih cara mengaktifasi akun pembelajaran Ibu Asih? Oh ya, terima kasih sekali. Jadi Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun dan juga peserta didik di Kabupaten Wonosobo, ini ada pesan juga ini dari Dinas Pendidikan dari Pak Paryono ini tadi WA juga mengingatkan saya. Terima kasih sekali. Untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Wonosobo dari SD, SMP maupun SMA, karena ini Disdikpora jadi sampai SMP, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifasi akun belajarnya bagi yang belum, untuk Bapak Ibu guru dan juga peserta didik, karena untuk aktivasi peserta didik masih cukup rendah di Kabupaten Wonosobo. Jadi monggo Bapak Ibu untuk mengajak pendampingi putra-putrinya untuk mengaktifasi karena belum 100%. Jadi kita didata terus untuk Kabupaten Wonosobo belum 100%. Saya juga sering diingatkan, Dinas juga sering diingatkan. Jadi monggo Bapak Ibu mari bersama-sama. Aktivasinya sangat mudah sekali, tidak sampai 5 menit. Jadi untuk mengaktifasi tidak sampai 5 menit. Iya, betul. Yang pertama adalah silahkan adik-adik atau Bapak Ibu guru, yang penting sudah punya akun belajarnya, passwordnya sudah punya dari operator Dapodik. Mengaktifkannya yaitu silahkan buka laptop atau membuka HP, masuk ke menu Gmail. Sekali lagi, masuk ke menu Gmail, kemudian ada menu tambah akun. Tinggal Bapak Ibu klik tambah akun. Nah, setelah itu masukkan akun belajarnya bersama dengan passwordnya. Setelah akun belajar dan passwordnya diaktifkan, nanti ada notif seperti biasa. Untuk menyetujui, tinggal klik setuju. Nah, dari situ sudah selesai, sudah aktif. Sudah aktif? Sudah. Iya, gampang sekali.
Betul. Dan ketika kita pakai password ya, ini kelebihan yang lain yang saya temukan, yang tidak saya temukan di platform yang lain, itu ketika kita lupa password, kalau anak-anak kan begitu. Ini dia punya akun banyak, kemudian dia sering lupa. Nah, ini kita bisa mereset tanpa harus kemana-mana, cukup lapor ke admin di sekolah kita. Nah, jadi guru bisa membantu nanti kalau misalnya ada anak, biasanya anak yang sering lupa, gurunya kadang-kadang. Ini kita bisa bantu itu dengan mereset passwordnya, sehingga nggak masalah ketika ada lupa password. Iya, untuk SD tadi sebutan SD, SMP, ini sebenarnya untuk SD, SMP, SMA. Oh gitu, iya. Terus kalau dilihat dari surveinya Ibu Asih, ini kebanyakan dari survei aktivasi atau apa, Bu? Aktivasi. Oh, aktivasinya. Kalau untuk guru itu sudah hampir 90%. 90%. Iya, untuk peserta didik belum sampai 70%. Belum sampai. Iya. Masih 50. Iya. Mohon dukungannya ini. Iya. Jadi memang ini sekaligus sosialisasi juga sih ya, supaya ayo ikut akun pembelajaran ini ya. Baik. Untuk ada pertanyaan ini sebenarnya saya baca dulu ya. Iya. Bu Guru, saya mau tanya nih, bagaimana Bu Guru, saya mau tanya bagaimana jadi tips agar jadi orang tua yang asik saat mendampingi anak belajar di rumah. Karena anak saya itu cepat bosan kalau belajar. Makasih, dari Andi di Praba. Ya, monggo, siapa ini? Oke. Ya, Bu Yayu dulu silakan. Ini memang kalau yang sekarang, kalau kita lihat eranya sekarang ya, di mana anak pegang HP-nya itu lebih lama dari pegang buku. Tentu saja untuk jadi orang tua asik ya kita harus mendekat ya, harus mendekat ke anak itu sendiri, dunia anak. Dunia anak itu, jadi kita nantinya orang tua itu bisa jadi teman curhat, bisa teman ketika anak itu suntuk, ketika anak itu punya sesuatu yang menyenangkan, dia bisa cerita. Itu kalau sudah sampai tahap itu kayaknya berarti orang tua itu sudah bisa pada posisi yang dikatakan asik, karena dia sudah jadi seperti soulmate ya, teman gitu. Jadi orang tua tidak lagi hanya ngejar-ngejar anak untuk begini, tapi dia jadi tahu keinginan anak itu seperti apa gitu ya. Ada komunikasi dua arah. Nah, itu yang kadang orang tua itu lupa. Masuk ke dunia anak ya. Maunya orang tua yang begini. Anak diandaikan nol. Nggak punya something yang untuk bisa dia punya begitu. Mungkin Bu Asih mau nambah itu? Ya, sama saja. Jadi kita seolah-olah masuk ke dunia anak. Kalau saya SMP berarti remaja. Sekarang sudah susah untuk dilepas dari HP. Kalau dulu 3 tahun yang lalu sekolah saya melarang menggunakan HP 3 atau 4 tahun. Setelah itu boleh, yang penting untuk pembelajaran. Nah, pas daring malah wajib atau diharuskan punya HP, yang penting untuk pembelajaran. Nah, tinggal kita mengarahkan saja. Misalnya anak saya biasanya tanya, sukanya apa? TikTokan. Nah, saya arahkan, saya sampaikan, boleh TikTokan, ada waktunya. Kemudian jangan di-like konten yang tidak semestinya. Laporkan konten yang tidak semestinya yang masuk FYP. Kemudian buat konten yang positif sesuai hobinya. Jadi saya tidak memaksa anak harus ini tidak. Sukanya apa? Masak. Silahkan buat konten masak. Saya juga kadang ikut-ikutan anak, ikut TikTokan. Yang penting kalau menurut saya sendiri yang penting masih arahnya positif, biar mereka merasa oh iya ya, Bu Guru ikut kayak kita ya. Jadi biar mau cerita juga. Yang penting semuanya ke arah positif ya, Bu. Iya, termasuk pengumpulan tugas itu kemarin saya ada pengalaman juga ketika anak disuruh membuat sebuah paper ya, dia nggak mau. Saya mau video aja, Bu. Oh boleh, nggak apa-apa. Ternyata anak ini dia penggemar TikTok tadi ya, Ibu, dan followernya itu sudah ribuan. Nanti kamu bisa dapat cuan ini. Betul, boleh. Ya, ketika anak berkreasi itu kita terima aja. Kita terima. Dia nggak mau model yang kaku pakai kertas. Dia saya mau bikin video aja, Bu, pas ngumpul greeting card itu. Oh boleh. Ketika dia ngirim, nah nanti
mungkin kita punya standar ya. Jadi anak kita kasih tahu, ini kelemahannya ini loh, jangan yang ini terus ya. Kamu perbaiki lagi, seneng malah dia. Dan kita nggak membunuh ini ya kesukaan dia ke TikTok, gitu kan? Kita nggak ngelarang, tapi malah ini bagus. Siapa tahu itu anak bisa mendapatkan uang dari hobi mereka. Yang itu kita harus ini ya. Berdayakan malahan ya. Ketika anak sudah menemukan jalan, saya rasa kita guru, orang tua itu perlu membuka membuka lagi biar semakin berkembang. Iya. Baik, kita kembali ke tema lagi ya, yaitu tentang akun pembelajaran. Bu Ase, saya mau tanya, kalau seumpama kan tadi murid juga diharapkan bisa mengikuti akun pembelajaran ini begitu. Tetapi ketika butuh pendampingan juga sama orang tua. Kalau orang tuanya gaptek bagaimana ini? Oke, kalau orang tuanya gaptek, ayo Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita nanti yang malah mengajari kita, walaupun sebenarnya sekarang sudah banyak ya anak didik. Ini sebagai Bapak Ibu guru juga, kita selalu berkembang, teknologi berkembang. Dulu keren, tahun lalu saya yang terhebat. Nah, tahun sekarang kalau tidak belajar maka tidak bisa, maka ketinggalan zaman. Mari Bapak Ibu atau orang tua atau wali, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman biar bisa mengikuti perkembangan teknologi, mendampingi anak-anak kita juga. Iya, dan kadang mungkin ya stigma orang tua ke HP itu ada sebagian yang masih belum bagus gitu kan. Ada yang mengatakan HP itu kayak setan begini loh. Malah dikatain setan ya. Jadi menurut saya sebuah alat itu tergantung siapa dia yang pegang. HP bagi saya itu akan jadi sesuatu yang memberikan manfaat luar biasa karena saya tahu info pelatihan, kita bisa mengajar dari sini. Tapi ketika HP itu digunakan untuk membuka misalnya konten-konten yang tidak baik, tidak bermoral misalnya, itu memang jadi sesuatu yang jelek ya. Nah, itu yang mungkin kadang orang tua itu sebagian masih ada yang berpendapat itu. Jadi kalau menurut saya teknologi itu tergantung siapa si pemakai. Gitu. Ketika kita pemakainya itu bisa mengambil manfaat, otomatis ya ini akan jadi alat itu, teknologi itu akan jadi bermanfaat. Tapi ketika tidak ya sudah. Orang tuanya mengarahkan dan ada yang kadang jam sekian sampai sekian harus istirahat. Nah, jadi tidak full pegang HP terus, walaupun misalnya untuk mengakses hal positif, karena di depan layar terus juga kurang bagus untuk kesehatan. Diberi jeda juga, diberi jam. Seperti kemarin itu ada yang lagi viral. Ini artis malah jadinya. Itu yang putranya virus itu kan dijadwal pegang HP-nya. Jadi dia tetap pegang HP tapi dijadwal. Hari apa dan hari apa. Bapak Ibu mungkin bisa menerapkan untuk putra-putrinya yang masih SD, jamnya berarti lebih diketatkan lagi. Untuk yang SMP mungkin dia sudah tahu, sudah bisa membagi waktu, ini dijadwal lagi. Oke. Baik. Iya, kadang-kadang memang seperti itu. HP ada yang dibilang jadi maksiat gitu ya. Tapi memang tergantung pemakaiannya juga ya sebenarnya ya. Baik, saya mau tanya lagi nih, terkait dengan akun pembelajaran ini, aplikasi yang sering dipakai itu apa ini, Bu Yayu? Kalau saya banyak ya, tapi yang saat ini ketika saya mau mengajar, ini saya selalu membuat sebuah Google Slide. Google Slide itu kita membuat kayak PowerPoint ya. Kalau di lama, ini kita pakai slide dan di situ punya kelebihan yang banyak sekali. Ketika kita memasukkan video misalnya ya, itu kita bisa mengatur videonya masuk di detik keberapa, menit keberapa, kita bisa potong. Akhirnya nanti juga keberapa. Kan kadang kita kalau butuh video itu depannya ada info yang mungkin tidak perlu kita masukkan. Belakangnya juga begitu. Kita bisa ambil poin yang pas. Itu yang di Gmail biasa itu tidak kita temukan. Kemudian juga bisa kita ketika membutuhkan sebuah gambar atau membutuhkan sebuah sumber ya dari Google, kita langsung di situ, nggak perlu pindah. Nggak perlu buka browser lagi gitu, nggak perlu, cukup di situ bisa. Ini juga yang tidak kita temukan di Gmail yang biasa. Nah,
Itu saya ketika mengajar menggunakan itu. Sering pakai itu ya? Iya, hampir tiap hari ketika pokoknya saya mengajar materi selalu saya pakai itu karena apalagi sekarang kan kita belajarnya seminggu cuma 40 menit ya. Kalau kita tidak merancang sebuah materi ajar yang efektif, nanti anak nggak dapat apa-apa di kelas. Ya gitu. Situasi sekarang kan belum normal, sehingga itu sangat membantu sekali. Selain itu juga di Google Classroom ya tadi, saya juga karena anak-anak saya masukkan di situ sehingga gampang ketika saya mau men-share sesuatu. Kemudian ketika anak kan biasa ya kalau pakai grup WA itu, Bu, HP saya kereset, Bu, ini begini. Tapi ketika ada di Google Classroom, materi itu nggak hilang. Dia akan terkumpul dan kita misalnya bikin kayak folder ya. Foldernya kita buat folder, nanti anak gampang dan tidak masalah lagi HP kereset. Anak-anak itu alasannya mesti, Bu, saya minta linknya ini, Bu, saya begini karena HP saya kereset gitu kan, nggak tahu kereset beneran atau memang dihapus. Tapi di Google Classroom itu memecahkan solusi itu ya Bu Asih ya. Iya. Kalau Bu Asih sendiri yang sering pakai apa ini Bu Asih? Aplikasi apa ini? Google Slide sering juga. Kemudian untuk pekerjaan saya banyak ke Google Drive karena bisa menyimpan apapun saya simpan. Foto, video di HP saya simpan semuanya. Jadi kalau HP-nya penuh sekarang sudah nggak ada alasan lagi, HP-nya penuh bisa disimpan ke Google Drive-nya yang tadi 100 tera. Selain Drive juga ada namanya fitur Google Sites. Tadi saya belum menyampaikan Google Sites saya juga sangat suka karena jadi kita bisa membuat situs, hanya menggunakan akun belajar ini. Membuat situs sederhana. Web sederhana ya. Iya, web sederhana. Jadi di dalamnya kita bisa memasukkan materi, game, kemudian kuis, apapun video juga bisa dimasukkan di Google Sites. Baik. Ada tambahan lagi itu? Nggak ada? Sudah cukup? Google Spreadsheet mungkin satu lagi. Itu kalau di laptop lama itu namanya Excel. Nah, ini Spreadsheet. Spreadsheet itu juga kita bekerjanya tadi bisa online, offline. Kita masukkan data di situ. Itu ketika kalau di Google di Excel ya, kan harus dikirim terus nanti dikirim ulang. Kalau itu kita tinggal tambah. Misalnya saya meminta 5 data. Yang isi baru 2. Nanti yang lainnya nambah otomatis di situ akan tertambah sendiri. Kita nggak perlu mengetik ulang. Tinggal tambahnya nanti otomatis dia akan jalan. Begitu. Iya. Dan ini juga masih proses juga di Kabupaten Wonosobo yang menggunakan Google Spreadsheet. Ada yang masih menggunakan platform lain. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi untuk mengumpulkan data ini repot banget. Misalnya silakan Bapak Ibu kumpulkan pakai file ini. Nah, kebetulan filenya Excel dari sekolah sekabupaten. Nah, yang merangkum kan susah. Kalau pakai spreadsheet itu tidak perlu dirangkum, langsung Bapak Ibu masukkan satu aja. file langsung. Iya. Masing-masing mengetik otomatis tersimpan. Jadi kita pengumpulnya tidak bekerja ulang ya. Iya, betul ya. Jadi kalau orang Wonosobo bilang orang mido gaweni. Oke, sharingnya cukup bagus ini, guru-guru yang bisa dikatakan cerdas banget gitu kan. Iya, baik Pesona Inspira, kita bakal break lagi dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Bicara, bincang bersama Disdikpora. Aduh jan isuk-isuk banyu ledenge wis putih kaya kiye dene ya Bu. Anak apa sih Pak? Isuk-isuk wis ngerundel wae. Iye, Bapak pan ngubah beras dene banyune putih kaya ngene ya. Kue jenenge kaporit Pak, kaporit. Kaporit? Iya Pak, kaporit. Banyu ledeng kue melalui proses pengolahan dan pengujian. Ora gur sekatuk langsung dilebokna pipa melbu nang omah-omah. Oh, ngono ta. Nah, kaporit kue nandakno nek banyune wis aman sekakuman dan bakteri jahat, Pak. Halo Mitra Aji, air yang disalurkan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji telah melalui pengujian dan proses pengolahan sehingga bersih dan aman dari kuman dan bakteri jahat. Jadi, Mitra Aji tidak perlu khawatir lagi ya. Bocah sini TikTok kantuk HP-an bak wajan.
Wong tua orang ngerti perkembangan zaman ya kayak gini. Pola pikir ini kayak pola pikir kolonial. Sejen karo nyong beda tuh pola pikir milenial. Pola-polamu gue sih gak emosi gitu pola. Apa bunyi susur sini HP-an. Bawa ke jalan bulan HP-nya bejat ya gue bola-balik kontak ganti HP. Halo, siapa sih bola-balik ganti HP? Nyontok ganti HP Pak. Tapi aksesoris HP-nya nyong sing lengkap. Warna-warna, mulanya keturunan tampilannya beda-beda. Buset, dadi lu klebon aksesoris handphone ki nyong semas plene. Mulane dolan sing adoh aja kerja bae sugih ora gemblung iya. Ya. Oke, untuk kebutuhan aksesoris handphone dan smartphone wilayah Wonosobo dan sekitarnya, ringok lagi. Jangan sampai salah alamat. Hanya ada di Grosir ACC dan eceran aksesoris handphone. Kabel data semua merek, power bank, flip cover dan pelindung layar, baterai double power, casing handphone tersedia komplit, dijamin up to date. Hey, Grosir ACC sudah bisa menerima servis dan bandrek HP lo. Catat alamatnya, Grosir ACC dan eceran aksesoris handphone, Jalan Veteran nomor 43 dan 53, Sudagaran, Wonosobo. Iya ya, murah, lengkap, main-main banget maning. Oh, Grosir ACC yang andel. Yuk, sing maning ana maning. Bateri nyong. Ngapa sih? Nyong, sing wis dadi YouTuber, Man. Yuk, bateri ngana nyok ngevlog. Ngevlog apa? Ngevlog sega apa? Nyong melu. Ngevlog sega. Aduh, katanya ngeblok sega, Man. Ngeblok sega. Ya. Bisa yuk makat. Tapi mengko ya, terus iki bateri disit maring female aksesoris. Female aksesoris? Ya, female aksesoris, tempat khusus buat kamu yang butuh pernak-pernik cewek serta home decor. Female aksesoris, Jalan Angkatan 45 nomor 18, handphone 085 726 968 508. Pak, lawang kamar mandi wis ketampleh kae. Mangsani ganti. Sing apik ya, Pak? Ya apik ya kudu awet, Bu. Bapak iya pengen ganti kloset karo keramiknya sisan. Ben disawang penak orang ngisi-ngisini. Ya mayo, Pak. Luru toko keramik sing komplit tur barangnya apik-apik. Toko apa ya, Pak? Monggo sami rawuh wonten ing Toko Keramik Immanuel. Toko Keramik Immanuel sedia aneka jenis keramik KW1, apik-apik, kekinian, komplit lan akeh pilihane. Ono merek-merek terkenal koyo Platinum, Jupiter, Kia, Picasso lan liya-liyane. Toko Keramik Immanuel uga sedia kloset lan pintu kamar mandi. Belanja keramik nang Toko Keramik Immanuel aja kuatir ngangkute. Toko Keramik Immanuel siap antar sampai tujuan. Aja ragu, butuh keramik ya maring Toko Keramik Immanuel, Jalan Angkatan 45 nomor 33 Wonosobo. HP 085 628 52137. Toko Keramik Immanuel cabang Jalan Bayangkara nomor 1 ngarep GKJ lan SD Kristen Wonosobo. Toko Keramik Immanuel lengkap dan berkualitas. Assalamualaikum, aku pulang. Waalaikumsalam. Dari mana, Nak? Abis nganter temen daftar ulang PPDB di SMA Muhammadiyah Wonosobo, Bu. Kenapa teman kamu sekolah di sana? Apa keunggulannya? Ini, Bu, saya bawa pulang brosur sekolahnya. Tadi waktu di sana pelayanannya ramah, cepet dan serba komputer dan internet loh. Wah, canggih banget. Coba sini, Ibu baca brosurnya. Keunggulan SMA Muhammadiyah Wonosobo, sekolah Islami, sekolah dengan sistem SKS sehingga bisa lulus dalam 2 tahun, merupakan integrasi sekolah siaga kependudukan dan sekolah kewirausahaan, sekolah boarding atau pondok pesantren, terakreditasi A, memiliki 28 ekstrakurikuler, ada HW, tapak suci, pendampingan olimpiade, basket, menjahit, otomotif, tata boga, tata busana. Wah, ada marching band-nya juga. Aku mau dong, Bu, sekolah di sana. Boleh. SMA Muhammadiyah Wonosobo juga bebas zonasi. Cocok nih. Kapan ya mulai pendaftarannya? Bisa daftar sekarang kok, sampai Juli 2022. Bisa datang langsung ke sekolah atau hubungi aja admin PPDB di nomor 085 713 661 006. Oke, 085 713 661 006. Ketik daftar PPDB. Wah, sudah ada balasan. SMA Muhammadiyah Wonosobo, sekolah Islami berbasis teknologi informasi, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan siap menyongsong masa depan. Wih,
feed Instagram kamu keren juga ya, kayak pakai kamera pro. Iya dong, percaya nggak kalau cuma pakai HP? Serius? Mode bokehnya halus ya? Ini editnya pakai HP? Iyalah, nih HP ku banyak filter editing. Buat ngegame juga lancar, RAM-nya gede, banyak pilihan, dan harganya ramah banget di kantong. Wah, beli di mana? Banyak pilihan merek nggak? Di Serayu Seluler dong, pusat HP terlengkap, terpercaya, dan termurah di Wonosobo. Bandingkan saja dengan yang lain, kamu puas deh mau pilih HP yang speknya sesuai keinginan kamu. Kalau mau beli HP berbagai pilihan merek dan paling update, datang saja ke Serayu Seluler. Pusat kulakan HP terbesar, terlengkap, terpercaya dan termurah di Wonosobo. Menyediakan aneka HP segala merek, antara lain Samsung, Oppo, Vivo, Poco, Redmi, Realme, dan lain-lain. Tersedia juga aneka aksesoris HP lengkap loh, pakai data atau perdana internet dari Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, Tri, dan semua gigabyte, deposit pulsa all operator, dan HP second dari berbagai merek dan bergaransi juga ada. Jadi, jangan beli HP dulu sebelum cek harga di Serayu Seluler. Dijamin paling murah se-Wonosobo. Serayu Seluler menerima kredit HP melalui Spektra, Koperasi Polres, dan koperasi-koperasi lainnya. Datang yuk ke Serayu Seluler di Jalan Pasar Induk Wonosobo, Jalan Veteran nomor 17 Sudagaran Wonosobo, atau di Jalan S. Parman atau Ruko Joyo Srono nomor 14 Wonosobo. Bicara, bincang bersama Disdikbora. Iya, Anda masih bersama kami di Bincang Bersama Disdikbora atau Bicara Bincang Bersama Disdikbora, kerjasama Radio Pesona, Disdikbora, dan KGBN Wonosobo. Masih terkait dengan akun pembelajaran Pesona Inspira, dan kita tahu namanya juga sudah akun belajar ya. Akun pembelajaran sudah terlihat menarik sekali, dan manfaatnya juga sudah disebutkan tadi sama narasumber. Dan mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, yang ada yang kurang nggak kira-kira ini, biar mereka para pendidik yang belum ataupun murid yang belum juga bisa tertarik juga ini. Terkait dengan yang belum disampaikan tadi, sebenarnya banyak ya Bu Yayu ya. Iya, ini tak cukup waktunya. Iya, 1 jam ternyata nggak terasa ini. Tidak terasa 1 jam. Ya, yang belum disampaikan tadi terkait dengan akunnya guru atau tenaga kependidikan, itu bisa untuk mengakses SIM PKB, karena akun belajar itu sudah single sign on. Jadi untuk mengakses SIM PKB dan harus ditautkan. Jadi Bapak Ibu yang membuka SIM PKB, nanti ada informasi untuk menautkan akun belajar, dan itu harus ditautkan. Kalau tanya kenapa, ya itu infonya harus ditautkan karena berarti akan migrasi ke akun belajar. Yang belum punya, bagaimana belum punya akun belajar karena baru masuk Dapodik, silahkan bisa mengusulkan untuk mendapatkan akun belajar. Kemana mengusulkannya? Silahkan Bapak Ibu ketik di Google, ketikan saja belajar.id, nanti akan diarahkan ke web Belajar ID, kemudian pilih fitur butuh bantuan. Nah, di situ pilih mengajukan akun. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengajukan akun menggunakan surat tanda tangannya kepala sekolah atau atasan. Kemudian ditunggu akunnya, memang tidak langsung dapat 1 hari 2 hari karena antrinya lumayan banyak. Jadi ditunggu mungkin 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Tapi nanti ditunggu, insya Allah tetap keluar. Kemudian setelah itu bisa juga untuk mendaftar di platform terbaru, yaitu platform Merdeka Mengajar yang kemarin-kemarin baru diluncurkan untuk Bapak Ibu guru, dan bisa login hanya bisa menggunakan akun belajar. Jadi silakan dimanfaatkan untuk platform Merdeka Mengajarnya. Ini bisa kita unduh ya di lewat Play Store di HP kita, jadi kita bisa setiap saat ketika kita membutuhkan, tidak perlu buka laptop, kita bisa pakai HP kita. Iya, ini untuk guru sementara, untuk siswa belum. Jadi di situ ada video inspirasi, ada juga pelatihan mandiri, ada juga bahan ajar di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang mau mengajar
butuh ide, kemudian di situ ada urean langkah-langkah pembelajarannya, sudah ada materinya, slides-nya, dan kebetulan kemarin juga berkesempatan menyusun bahan ajar di platform Merdeka Mengajar. Monggo Bapak Ibu dimanfaatkan. Kemudian selain SSO untuk SIM PKB, PMM juga bisa untuk login di portal Rumah Belajar, portal belajar dari pemerintah. Dan ke depan pasti untuk sign in untuk pendaftaran platform baru pastinya ya Bu. Iya, ke depan kemungkinan nanti GTK pun mungkin ke situ juga kayaknya. Karena kita guru sudah diberi warning ya malahan ya, semacam peringatan untuk segera mentautkan SIM PKB kita dengan akun Belajar ID kita. Iya. Dan cerita sedikit boleh ya? Monggo. Iya, boleh. Iya. Kemarin ada cerita ini yang belum menautkan SIM PKB-nya dengan akun belajar, padahal di PPG itu menjadi syarat. Nah, karena belum menautkan, akhirnya dia tidak bisa mendaftar di PPG-nya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya sampai ditautkan ya. Yang paling penting ditautkan dulu. Iya, ditautkan. Tautkan hanya 1 menit. Ya, nampaknya pemerintah memang ingin mengoptimalkan akun Belajar ID ini untuk memudahkan seperti memudahkan akun untuk satu akun untuk macam-macam, sehingga kita tidak perlu lagi mengingat-ingat banyak password dan seterusnya, dan itu saya rasa lebih efektif ke depannya. Berarti itu tujuan Kemendikbud Ristek menerbitkan akun pembelajaran memang seperti itu ya? Iya. Salah satunya itu selain untuk pembelajaran juga. Ya, jadi nanti info-info penting pun ke sekolah itu nantinya juga dilewatkan akun Belajar ID kita. Seperti kemarin juga syarat berkas TPG Bu yang heboh harus ada syaratnya sudah aktivasi. Heboh sekali Wonosobo. Makanya memang kadang-kadang memang menggampangkan gitu ya. Jadi menggampangkan, jadi ya udah malah jadi seperti itu tadi cerita yang tadi disebutkan sama Bu Asih. Baik, karena kita sudah di ujung dialog hari ini, mungkin ada satu harapan-harapan yang bisa disampaikan sore ini. Silakan Bu Asih. Oke, terima kasih sekali. Harapan kita sama ya Bu Yayu. Jadi Bapak Ibu untuk memanfaatkan akun belajarnya. Jika ada pertanyaan terkait dengan akun belajar bisa tanyakan ke kita, Asih ataupun Bu Yayu, untuk nomor HP saya 0821 4660 1319 atau sekali lagi 0821 4660 1319, atau bisa ke Facebook yang paling gampang. Mungkin kalau nomor HP belum sempat nyatet, di Facebook Asih Prihatin, YouTube Asih Prihatin juga, di Instagram juga. Bapak Ibu bisa berkonsultasi terkait dengan akun belajar, pemanfaatannya, dan diharapkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Wonosobo diharapkan untuk mengaktifasi akunnya, dimanfaatkan karena ini gratis loh. Kenapa tidak dipakai eman-eman? Jadi kita harapannya juga setelah nanti aktivasi beres, Bapak Ibu mau menggunakan gitu ya, memanfaatkan akun yang luar biasa ini untuk pembelajaran kita, untuk semuanya ya. Karena nanti kita inginnya pembelajaran kita lebih efektif, lebih bermakna, dan nanti siswa juga akan terlayani dengan lebih baik lagi. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk Ibu Asih. Terima kasih sama-sama. Untuk Bu Yayu. Sama-sama. Sudah berbagi pengalaman juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Pasti. Baik, Pesona Inspira, demikian untuk dialog hari ini. Bincang bersama Disdikbora bersama Radio Pesona, Disdikbora dan KGBN Wonosobo. Saya akhiri, dan jaga hati, jaga lisan, tingkatkan iman dan ketakwaan. Saya Maita Kania. Dan saya Asih Prihatin, serta saya Yayu. Mohon pamit dan undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak sajian Bincang bersama Disdikbora. Nantikan dialog selanjutnya hanya di Radio Pesona Wonosobo.